pemeriksaannya terbatas, tidak ada chain expert, tidak ada kultur, itu lebih baik memang secara klinis ada bahwa ada riwayat pengobatan TBC, apalagi sudah dengan kategori 2 dengan streptomycin, kemudian gagal dengan dibuktikan ada PTA-nya positif kembali setelah pengobatan kategori 2, itu lalu bisa disebut suspek yang BRPD. Jadi pada kenyataannya di sini memang kita mendapatkan hal seperti itu. Yang sudah gagal kategori 2 itu setelah kita periksa terjadi BRPD. Nah, hal-hal semacam ini di daerah yang diagnostik tesnya masih terbatas itu bisa dipakai. Klinis adalah suspek yang BRPD sampai dibuktikan. Dan itu nanti suatu saat memang di Indonesia akan ada 18 daerah yang akan diberikan chain expert yang bisa lebih terjangkau untuk pemeriksaan MDRD, karena itu sekarang alat yang memang boleh kata sebagai diagnosis pasti untuk pemeriksaan MDRD. Dan kemudian baru SCM itu pelatihan dan ruang-ruangan yang memang khusus untuk pasien-pasien dengan MDRD. Baik, terima kasih Dr. Sunardi. Dari Jakarta masih connect? Tidak connect. Jakarta sudah tidak connect? Mungkin dari Klaten. Dari Klaten, mungkin Dr. Tabrani mau menyampaikan tentang harapan atau mau berkomentar apa? Silahkan, Dr. Tabrani. Baik, terima kasih. Jadi mengenai pendidikan ya, saya MDRTB itu tadi masih sebentar saja. Tapi mengenai biayaan MDB itu harus biayaan PCT untuk IPK-nya orang bahkan biaya nasional lalu sepatnya lokal. Baik, terima kasih. Nanti sebelum masalah diagnosis TB MDR, Dr. Sumardi yang kami menyampaikan, kami akan sampaikan tentang masalah PCT tadi ya. Jadi tadi kita sampaikan bahwa semua pasien TB itu dilakukan ditawari, istilahnya ya, ditawari pemeriksaan HIV. Dan ini targetnya saat ini ditetapkan 20% dari semua pasien TB dilakukan tes HIV, tetapi yang ditawari adalah 100%. Nah, kemudian juga berkembang yang saat ini yang ditawari tidak hanya TB tetapi hepatitis itu ditawari tanpa melihat faktor risikonya. Ditawari dalam konteks dalam hal ini adalah PITC, ya, karena sudah TB dikelompokkan dalam kelompok yang harus dilakukan tes HIV. Jadi kegiatannya adalah bukan PCT lagi, Dr. Gabriel, tapi PITC. Dan ketentuan PITC di dalam Permenkes yang baru itu diberikan informed consent, diberikan informasi dan persetujuan, tetapi Permenkesnya menyatakan bahwa tidak perlu tanda tangan. Tidak perlu tanda tangan. Tetapi kalau pasien menolak tes, baru diperlukan tanda tangan penolakan. Itu adalah ketetapan Permenkesnya. Tetapi kalau rumah sakit memberlakukan walau itu harus tanda tangan, walaupun itu persetujuan, itu tidak ada masalah. Tapi minimum sudah dilakukan konsennya, persetujuannya. Tetapi secara verbal, ya ini inform konsennya harus, tetapi tidak harus tanda tangan untuk PITC. Tetapi untuk VCT harus tanda tangan. Kurang lebih seperti itu Dr. Tabrani tentang masalah VCT atau PITC pada pasien TB. Jadi semua pasien yang sudah didiagnosis TB harus ditawarkan. Ini memang masih saya rasa masih kendala. Mungkin di Klaten masih kendala. Jangankan kita dari Sarjito juga masih kendala. Kita belum bisa memenuhi target 20%. Ini PR bagi kami yang bergerak di pelayanan pasien. Dr. Sumardi tentang diagnosis TB MDR. Ya, berdasarkan survei di Jawa Tengah,
tahun 2008 sampai 2009 itu pada saat pengobatan kategori 1 pun sudah terdapat hasil resisten, multidrug resisten, angkanya mungkin sekitar 2%. Tapi begitu masuk pengobatan kategori 2, angkanya sampai sekitar 16%. Jadi itu makanya kemudian pada area tertentu, termasuk di Jogja, Jawa Tengah, kemudian beberapa daerah dengan TB yang cukup banyak, itu diberikan alat gene expert untuk diagnosis segera untuk bahwa itu sudah ada MDR-TB. Jadi ada 9 kategori suspek MDR-TB yang memang itu perlu diperiksa. Mulai sekarang setiap pasien HIV positif itu diperiksa MDR-TB dengan gene expert. Jadi pada daerah-daerah yang memang tidak punya gene expert, memang itu menjadi masalah. Di Jogja saja baru rumah sakit Santo, rumah sakit lain yang bisa jadi rujukan HIV belum banyak memeriksakan MDR-TB-nya ke mikrobiologi dan kemudian alat ini suatu ada. Tapi ini memang peraturan Menteri Kesehatan yang lebih baru yang memang harus dijalankan rumah sakit yang dengan rujukan atau pemberian untuk pemeriksaan HIV itu dimintakan untuk pasiennya dikirim sekutunya ya, untuk diperiksakan MDR-TB-nya. Sementara ini memang untuk administrasinya pelayanannya melalui klinik Adelweis mengenai HIV, juga klinik MDR-TB di klinik baru. Jadi kalau langsung ke mikrobiologi itu kadang-kadang ya tidak diterima, harus ada ACC atau format Blanco yang memang di ACC dari klinik Adelweis atau klinik HIV dan klinik baru di rumah sakit Sarjito. Sementara pintunya itu supaya pencatatannya lebih tertib. Dan ini kita minta kalau rumah sakit yang mengelola HIV itu bisa mengirimkan sumbernya. Kalau orangnya barangkali agak susah kalau jauh. Sementara ini memang MDR-TB susah kesepakatan di daerah istimewa Yogyakarta, sekutunya yang dikirim, kemudian dilewatkan poliklinik baru, kemudian dikirim ke mikrobiologi RKUD yang adalah JS. Terima kasih Dr. Sunardi. Berikut saya ingin dari Flon, barangkali ada senior Dr. Yusrisa mungkin memberikan pendapat. Ada yang bisa menjangkau di sana nggak? Kemudian setelah Dr. Yusrisa, saya ingin mendapatkan tadi ada pertanyaan tentang pencegahan. Di sini ada Mbak Ibung dari PPI. Mungkin bagaimana tentang set pelayanan yang memadai untuk pelayanan TB. Silakan Dr. Yusrisa. Terima kasih. Bapak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan selamat pada TNI bisa membawakan kasus ini. Hakikatnya kan kita berbandingan pasien yang TNI, Bapak Sigit tadi juga berbandingan pasien dan negara. Cuma tentu kita perlu benahi di sana sini sedikit ya. Saya tidak berniat untuk menyalahkan. Untuk ke depan saya kira perlu dilengkapi baseline data, misalnya kondisi kejiwaan pasien. Seperti kita ketahui obat-obat scan lain itu banyak sekali efek sampingannya, seperti sikloserin itu sifatnya halusionik. Itu yang bisa satu ya Bu ya, secara lengkap sudah jelas. Gula darah sendiri ada korelasinya kalau untuk pasien-pasien yang HIV yang mendapatkan antiretroviral sering juga menimbulkan masalah hipoglikemi maupun hiperglikemi. Kemudian elektrolit
Elektrolit seperti kita ketahui, semua golongan aminoglukosid itu punya efek gangguan elektrolit maupun hipokalsiuria. Kemudian fungsi liver, dan sangat menarik sekali dari Dr. Tanto Maduseno untuk pasien-pasien dengan positif anti virus hepatitis V-nya perlu ini Dr. semuanya RNA. Jadi itu untuk memperkuat data kita mau pakai tidak obat-obat yang sifatnya hepatotoksik. Hepatotoksik cukup banyak ya dokter. Di samping RNA yang sendiri, rifampicin, ethionamid, pyrazinamid, golongan quinolon. Kemudian ada kalah pentingnya juga audiometri. Audiometri seperti kita ketahui beberapa obat juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya gangguan kulit maupun gangguan vestibular. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya memang tidak terlalu mendalam tentang gene expert. Saya tidak ingin tapi artinya gini, saya tidak tahu banyak tentang gene expert. Cuma konsepnya, prinsipnya gene expert itu adalah PCR. PCR itu tentu perlu ditemukan kuman TB, tapi kuman TB-nya apakah viabel atau mati kita tidak tahu. Persoalannya gene expert itu sendiri tidak bisa menentukan itu kumannya kuman hidup atau kuman mati. Nah, saya cuma ingat gold standarnya untuk mengobati MDR TB itu harus ada kultur. Dan maaf ya Dr. Seno, dulu waktu kita bersama-sama dengan Prof. Budipun ya, kalau nggak salah ya, kita sudah sama-sama menetapkan waktu itu kita mau pilih waktu itu laboratorium patologi klinik kita sebagai laboratorium rujukan kultur dan MDR TB-nya atau ini mikrobiologi. Nah, maksudnya supaya kita sama-sama mendorong kalau memang kita sudah memutuskan laboratorium mikrobiologi sebagai rujukan kita, walaupun belum mendapatkan quality assurance eksternal atau quality assurance dari luar bahwa belum layak untuk dipakai sebagai rujukan DST-nya, drug sensitivitas tes untuk obat anti-TB, tapi setidaknya untuk kultur masih diakui. Jadi sebelum pengobatan itu saya kira memang sudah disertai dengan kultur. Maksud saya gini, mohon maaf, saya hanya khawatir saja, jangan-jangan pada awalnya ini belum TB. Mohon maaf, mungkin saya salah, mungkin Dr. Sumardi bisa koreksi saya nanti. Dari awalnya mungkin bukan TB, isinya pada awal beberapa bulan kemudian di kultur tetap negatif. Dan klinisnya membaiknya pasiennya karena mendapatkan ARV. Jadi sehingga berat badannya naik. Tapi kemudian karena beberapa literatur juga mengatakan bahwa orang-orang HIV punya kecenderungan untuk relapse. Ya, kemudian di bulan berapa dokter ini ya yang kulturnya positif dokter ini? Jangan-jangan justru TB-nya mulai di bulan ke-10 tadi. Mohon maaf, mungkin itu dokter Seno. Kalau memang nanti mau dijadikan sebagai suatu patokan, jadi audiometri suka tidak suka teman-teman kita THT tidak perlu takut mau memeriksa audiometrinya, walaupun pasien ini